Jumat malam itu, jam di meja rias berdentang 2 kali sebelum ponsel di samping tempat tidur bergetar. Notifikasi muncul, satu kalimat yang seperti es membeku di ulu hati saya. Jumat jam 12 malam, jangan sampai terat atau semua akan tamat. Saya menatap layar, nadi seperti hendak loncat. Di samping saya, tubuhnya masih tertidur, tetapi udara di kamar terasa tegang, seolah ada dua musim yang bertabrakan. Hangatnya lampu tidur dan dingin pesan yang menyala di layar. Kalau Anda menonton dari mana, tulis di komentar. Like dan subscribe kalau cerita macam ini membuat Anda ingin tahu sampai ke ujungnya. Aku dengar kembali detak jam itu, sendiri di bawah selimut yang lebih tipis dari sebelumnya. Lukman bergeser, menarik napas panjang, dan ponselnya otomatis menyala kala ia meraih. Ia lupa mengunci layar. Aku tahu itu karena aku pernah melihat pola tidurnya. Ada gerakan tangan kecil yang menandakan ia sedang memeriksa sesuatu. Tanpa sadar, aku ikut menoleh. Layar itu menampilkan pesan yang baru saja kubaca. Matanya terbelalak, lalu ia menutup layar dengan cepat. Tangan gemetar. Ada apa? Suaraku kering. Ia menunduk, suaranya serak. Tidak apa-apa, hanya spam. Tetapi tubuhku tahu lain, seperti ada sesuatu yang mulai longgar di dasar rumah kami, sesuatu yang menahan fondasi kebersamaan kami. Aku ingat pernikahan kami seperti kastil kecil di pinggir kota. Ada taman kecil yang kami rawat bersama, panci yang selalu menempel di kompor, gelas kopi yang saling bertukar di pagi hari. Semua itu terasa nyata, sampai telepon yang berdering itu membuka celah. Aku mencoba tenang. Setiap kali aku menatap Lukman, ada bayangan kecurigaan menebal seperti kabut. Ia yang biasa bercanda, kini seringkali menghindari tatapanku. Ia tiba-tiba punya alasan untuk tidak makan malam bersama, untuk sibuk di garasi semalaman, untuk pergi ke pertemuan kerja yang berjam-jam. Aku menimbang, apel kecurigaan pertama selalu kecil, hampir manis. Tapi apel-apel itu mulai menunjukkan bercak gelap. Keesokan paginya, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku karena rasa penasaran yang kini berbentuk kebutuhan. Layar menampilkan angka-angka yang tak selaras dengan memori sehari-hari, saldo yang jauh lebih kecil dari yang kuingat. 2 transfer besar keluar malam sebelumnya, waktu yang bertepatan dengan pertemuan kerja suamiku. Nominalnya begitu besar sehingga perutku mual. Bagaimana mungkin? Kami tidak pernah punya utang sebesar itu. Di riwayat transaksi tertulis nama yang tidak kukenal. 3 huruf abjad disingkat, tanpa penjelasan. Aku mencoba tenang, mengulang-ulang entry. Tangan gemetar lagi saat aku menyentuh layar. Aku pergi ke bank Aruna, nama fiktif yang muncul di kertas cetak bukti mutasi yang kubawa pulang, karena rasa malu meminta bantuan lewat telepon. Teller yang melayani agak kaku ketika aku menjelaskan situasiku. Ia memeriksa sistem, lalu matanya berpindah dari layar ke layar, seolah sedang menggali sesuatu. Ia meminta maaf berkali-kali, mengatakan ada jaringan anomali pada akun kami, bahwa ada pengajuan klaim yang tercatat. Klaim asuransi hidup? Tanyaku. Teller itu menelan ludah dan berkata hal yang membuat dunia berputar lebih cepat. Ada polis dengan nama Anda sebagai penerima, Bu. Kami tidak berwenang membuka detail tanpa permintaan tertulis, tetapi sebaiknya Anda melaporkan ini. Pikiranku menjadi pusaran. Bagaimana mungkin ada polis seperti itu? Kami tidak pernah mengajukan asuransi jiwa dengan nominal sehebat itu. Aku pulang dengan selembar fotokopi, bentuk polis, nomor polis yang terlihat artisanal, tanda tangan yang mirip tetapi entah bagaimana terasa salah. Ada cap basah yang tidak biasa, nomor agen yang tak terdaftar di direktori perusahaan asuransi tempat aku bertanya melalui telepon. Semakin kubaca, semakin tampak bahwa ada orang yang menciptakan kerangka untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan nama saya, tanda tanganku, disposisi finansial kami. Di rumah aku menaruh kertas itu di meja makan dan menunggu Lukman pulang. Gita, adik angkatku, datang seperti biasa. Ramah, senyuman yang selalu memantul, seakan-akan tidak ada badai yang mengendap di sana. Gita adalah perempuan yang kukenal sejak kecil. Ia yang dulu kusebut seperti adik sendiri. Ia pernah menabung agar bisa ikut ke universitas, dan aku mengingatnya menangis di rumah ini ketika ia diterima beasiswa. Tapi mata Gita pada hari itu berbeda. Ada garis tebal cemas yang menyelipinya. Saat aku menatapnya, ia menoleh cepat. Matanya tidak menatap lama. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Ada apa, Tas? Gita bertanya. Suaranya bergetar tapi terkontrol. Kau terlihat pucat. Aku memutuskan untuk tidak menuduh langsung. Aku menunggu momen saat kami duduk bertiga. Aku, Lukman, dan Gita di meja makan. Kopi menguap, udara tegang, ujar-ujar kecil berserakan. Akhirnya aku meletakkan fotokopi polis di tengah meja. Apa ini? Tanyaku pelan. Lukman menatap dokumen seperti mencari kata yang tepat. Saya bisa jelaskan.
Gita menatapku, wajahnya memerah seperti disiram. Ia meraih tangan Lukman di bawah meja, menggenggamnya. Tasya, kau salah paham. Kami sedang mencoba sesuatu. Semua demi masa depan kita. Apa maksudmu kami? Aku menahan suara agar tidak pecah. Kenapa ada polis dengan namaku? Kenapa ada transfer besar keluar dari rekening kita semalam? Lukman terdiam. Ada jeda panjang. Kemudian ia menghela napas. Ada rencana. Sebuah proyek. Kata-kata itu seperti koin yang jatuh. Berbunyi kecil, namun membuat gelombang. Proyek yang akan membuat kita aman. Aku tak ingin kau tahu karena aku ingin menjaga kau. Itu rencana yang sulit. Apa rencananya melibatkan mengosongkan rekening kami tanpa sepengetahuanku? Aku merasa mulutku kering. Kata-kata keluar tajam seperti helai pisau. Gita menutup wajahnya sejenak, lalu menatapku. Mata yang kurasakan seperti pisau. Tasya, dengarkan dulu. Ia memohon. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku memaksa tertawa kecil yang pahit. Kalau ini demi masa depan kita, mengapa aku tidak dilibatkan? Mengapa tanda tanganku dipalsukan? Suasana berubah menjadi dingin. Mereka mencoba menjelaskan alasan soal utang lama, kebutuhan modal untuk proyek yang belum matang, busa kata yang membuat semua terasa kabur. Tapi di balik setiap kata, aku merasakan ada lapisan kebohongan. Cepat atau lambat, kerapuhan itu akan retak. Aku meneteskan air mata di ketidakmampuan membedakan antara apa yang kukenal sebagai orang yang kucintai dan sosok yang kini berdiri di hadapanku, asing. Malamnya, kecurigaanku berubah menjadi tindakan. Aku mulai membuntuti. Kata itu membuatku merasa aneh. Kata-kata seperti mantra yang memaksa tulang-tulang untuk bergerak. Aku mengikutinya dari kejauhan. Dengan motor yang kubawa dari garasi, mata menempel pada punggung berjaket hitamnya. Nafasku berasap di udara malam. Jalanan basah oleh hujan, lampu-lampu kota membentuk garis-garis oranye yang merekah di aspal. Rumah tua yang pernah kami lewati saat liburan ke daerah pegunungan menjadi titik tujuan. Rumah itu tampak seperti artefak. Cat yang mengelupas, jendela yang tertutup setengah, kebun yang tak terurus. Di sana, dua bayangan lain menunggu di antara pohon dan bayang-bayang. Aku bersembunyi di balik rimbunnya semak. Tubuhku merapat pada dingin tanah. Hidungku dipenuhi bau tanah lembab dan jarak menajamkan pendengaran. Suara langkah, bisik-bisik yang tercecar, tawa kecil yang diredam. Sekilas, aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perekam, menekan tombol rekam. Aku tahu aku berisiko. Aku juga tahu aku tidak bisa terus berada di sisi semak ini tanpa tahu persis siapa yang sebenarnya menuliskan nasib kami. Suara mereka datang, samar, tapi cukup jelas untuk membuat darahku dingin. Mereka berbicara tentang jadwal, tentang klaim, tentang proyek janda kaya, istilah yang kutangkap seperti pecahan-pecahan yang menempel di memori. Sekali lagi, kalimat Jumat jam 12 malam disentilkan, dan aku merasa momen itu seperti jam pasir yang isi butirannya menetes lebih cepat. Cuplikan rekaman yang aku dengar kelak akan kurujuk berulang-ulang di malam-malam tanpa tidur, dalam bentuknya yang kasar. Pastikan semuanya rapi untuk Jumat. Jika ada keraguan, cari orang dalam. Klaim harus dicairkan secepat mungkin. Suara Gita terdengar tegas. Entah bagaimana suaranya bukan lagi seperti adik kecil yang kulihat tumbuh. Lukman terdengar kalah antara tegas dan takut. Ada nada ragu yang membuatku sedikit lega sekaligus merinding. Aku mundur perlahan, karena tanah basah membuat langkahku berisik. Sebuah ranting patah di bawah kakiku. Bunyi kecil itu seperti alarm. Mereka berhenti berbicara. Lampu sorot kecil menyapu area di mana aku bersembunyi. Jantungku berpacu. Aku membeku. Dalam sekejap, seseorang melangkah ke arahku. Siluet yang segera ku ketahui adalah suamiku, dengan langkah yang keras namun penuh pertanyaan. Aku menahan nafas. Jika ia melihatku di sana, segala rencana yang kukira sudah dirancang rapi bisa bubar, dan aku mungkin akan menjadi sasaran. Ada apa? Bisiknya. Matanya menyapu ke segala arah. Raut wajahnya seperti orang yang terluka oleh pengkhianatan yang tak ia mengerti. Aku hampir membuka mulut, namun lidahku seakan disegel. Aku memalingkan wajah saat ia melewati semak tempatku bersembunyi. Ia melewati hanya beberapa langkah dariku. Nafasnya terasa hangat di belakang leherku. Ia berhenti. Sejenak aku mengira ia mendengar sesuatu. Dan kemudian ia berbalik, menatap tepat ke arahku. Matanya menajam, seperti panah yang tertuju. Tasya? Suaranya memanggil namaku dengan nada tanya yang nyaris ragu. Aku tahu aku harus memilih. Lari dan mungkin mengekspos emosiku, atau tetap membeku dan berharap kegelapan malam menyelamatkanku. Aku memilih bergerak, bukan karena ingin bersembunyi dari pertanyaan,
tetapi karena ada sesuatu yang memberitahuku bahwa aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari rumah ini seperti sebelumnya. Kaki-kakiku berlari, tetapi bukan lari yang berani. Aku meluncur turun dari semak, meninggalkan suara desah, meninggalkan bekas langkah. Di belakangku, teriakan. Mereka mengejar, kaki-kaki menabrak dedaunan, dan di kegelapan aku melihat satu lampu senter menyapu ke arahku. Jantungku seperti hendak keluar dari lubang dada. Aku berhasil menghilang di antara gang sempit menuju jalan raya. Hujan yang turun seperti ucapan pengampunan yang tak mungkin aku menangkan, membasuh jejakku, menyamarkan jejak kaki. Aku toleh ke belakang. Rumah tua itu tampak seperti benda mati. Namun di dalamnya, sesuatu telah mengaktifkan mesin yang akan menghancurkan kami. Malam itu aku tidur di sebuah halte bus, beralaskan jaket, menatap lampu jalan yang memantulkan rinai hujan. Aku tidak bisa pulang. Jika aku kembali, aku takut jemari-jemari yang pernah memelukku kini akan menjadi terikat pada rencana yang mematikan. Di dalam dompetku, aku menaruh fotokopi polis, instruksi bank yang kubawa, foto-foto halaman rumah tua yang sempat kuambil diam-diam. Aku merasa seperti orang yang memegang 3 potong kaca tajam, tidak mampu melemparnya, takut melukainya sendiri. Pagi berikutnya, aku pergi ke suatu tempat yang membuat hatiku tenang, rumah ibuku. Ibu adalah tempatku menumpang segala kekacauan batin. Ia memelukku dengan cara yang sama seperti ketika aku pulang dari sekolah dulu, kuat, tanpa banyak kata. Aku duduk berjam-jam di meja makan sambil meneguk teh yang hambar. Ibu menatapku, cemas, mencoba memahami hal-hal yang aku sendiri belum sepenuhnya mengerti. "Apa kau akan lapor ke polisi?" tanya ibu akhirnya. Pikiran tentang polisi membuat darahku mendidih sekaligus mendingin. Di satu sisi, aku tahu ini jalan yang benar, pelaporan, bukti, proses hukum. Di sisi lain, aku takut bahwa polisi akan memandangku sebagai pihak yang lemah. Aksi penipuan seringkali rumit, bukti elektronik bisa diputarbalikkan, dan aku belum siap kehilangan segalanya di meja pengadilan. Aku juga tahu, jika aku melaporkan sekarang tanpa bukti kuat, mereka mungkin akan membungkamku. Ada masa lalu yang menempel di benakku, kisah-kisah korban yang suaranya hilang ditelan oleh sistem. "Belum," jawabku. "Kau tahu aku ingin percaya hukum, tapi aku butuh bukti lebih. Bukan sekadar kecurigaan. Kalau aku salah, apa yang terjadi pada reputasiku, pada hidup kita?" Ibu menatapku lama. "Tasya, kau bukan anak kecil lagi, tapi jangan biarkan rasa takut yang menutup kesempatanmu untuk berjuang." Kata-kata ibu seperti lilin di ruang gelap. Tetapi aku juga sadar bahwa aku tak bisa memikulnya sendirian. Ada seseorang yang harus aku hubungi, seseorang yang bukan keluarga inti, bukan polisi, namun mampu membantu membuka barang-barang yang tersembunyi di balik layar telepon dan server. Dikta. Dikta adalah sahabat semasa kuliah, laki-laki yang suka tinkering elektronik, dengan laptop tua yang selalu ada di ranselnya. Kami sempat jauhan selama beberapa tahun ketika ia bekerja di luar kota, tetapi ia selalu menjadi sosok yang aman ketika aku membutuhkan suara dingin dan analisis yang jernih. Ia bukan orang yang akan mengarang cerita romantis. Ia muncul dengan fakta, skrip, dan kesabaran. Aku menelponnya dari rumah ibu. Suaraku bergetar saat menjelaskan semuanya. Ia mendengarkan tanpa memotong, kemudian berkata pelan, "Kau harus hati-hati, Tas, tapi jangan bertindak sendirian." "Bisakah kau bantu?" tanyaku. Ada jeda panjang, lalu ia menjawab, "Katakan tempat dan waktu, bawa semua yang kau punya, fotokopi, rekaman, bukti transaksi. Kita akan lihat seberapa dalam liang ini." Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Dikta datang dengan jaket dan mata yang terlihat lelah, tetapi ada kilau perhatian yang membuat hatiku sedikit tenang. Ia menaruh tasnya di meja, membuka ransel, dan kami mulai menata bukti. Fotokopi polis, screenshot mutasi rekening, dan cuplikan rekaman yang kuambil dari semak-semak malam sebelumnya. Dikta mendengarkan sambil sesekali mengangkat alis. Setelah lama ia menutup laptopnya dan berkata, "Ini bukan scam rumahan, ada pola. Dan pola itu menunjukkan profesionalisme. Bukan karena aku ingin menakut-nakuti, tetapi karena beberapa jejak digital terlihat disengaja. Mereka tahu apa yang mereka lakukan." Ia menatapku dengan serius. "Tapi kita tidak melakukan hal bodoh. Kita kumpulkan bukti, kita catat, dan kita rencanakan langkah agar kau aman." Kata-kata aman itu seperti obat, tetapi juga membuatku merasa rapuh. Aku pepatahkan dirinya, "Aman, aman," seolah kata itu bisa ditempelkan di dinding dan selesai. Namun perasaan berbahaya itu terus mengintai. "Aku ingin mereka tahu aku tahu," bisiku. "Aku ingin semua dirubuhkan, tapi legal. Aku ingin hukuman, bukan malah jadi tunduk pada pembalasan liar." Dikta mengangguk. "Kita akan lakukan yang legal, tapi kau harus bersiap secara mental. Ini bukan pertarungan satu malam. Ini permainan panjang yang akan menguras tenaga. Kau siap?" Aku menatap cangkir kopi di depan kami.
Uapnya menguap, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang akhirnya hilang. Aku menelan ludah. Aku tidak punya pilihan. Hari-hari berikutnya menjadi koreografi baru. Aku menutup sebagian kehidupan lama, mematikan beberapa akun, menata yang lain dengan diam-diam, dan terus mengumpulkan bukti. Aku memasang kamera kecil di bagian-bagian rumah kami yang tidak mencolok. Semua semata untuk merekam percakapan, bukan untuk menyulut kebencian. Kamera itu merekam suara-suara yang akhirnya menjadi potongan demi potongan kebenaran. Percakapan antara Lukman dan Gita yang terdengar sekilas seperti bisik, percakapan mereka dengan sosok-sosok lain yang tak kukenal. Kata-kata tentang uang, tentang jadwal, tentang cara menyelesaikannya. Aku menyadari bahwa kata-kata itu bukan hanya kebohongan kecil, mereka adalah rencana. Ada satu malam ketika aku tidak tahan lagi. Aku menyelinap ke garasi, membuka brankas kecil yang selama ini kupikir kosong, dan menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Ada botol kecil, tertutup rapat, dan di sampingnya sebuah peta kecil yang bertanda. Garis merah, beberapa titik, dan satu nama yang sering muncul saat ini. Jumat. Botol itu tidak bersinar atau mengeluarkan bau apapun yang bisa kukatakan di sini. Aku hanya tahu bahwa ia bukan bagian dari hidup kami yang biasa. Peta itu seperti peta harta karun yang diubah menjadi daftar tugas mengerikan. Di atas meja itu juga ada catatan kecil dengan tulisan tangan Gita. Jangan ragu, kita lakukan ini untuk kita semua. Tulisan itu membuat pernapasanku tercekat. Aku kembali ke kamar dengan tangan gemetar. Malam itu aku menyusun rencana yang tampak mustahil. Bagaimana membuktikan kecurangan tanpa menjatuhkan diri sendiri. Bagaimana keluar dari rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tetap waras kala orang yang kucintai ternyata merancang akhir untukku. Ada satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa lagi hanya menjadi korban yang menunggu nasib. Sesuatu dalam diriku beralih, bukan menjadi biang pembalasan liar, tetapi menjadi agen yang mengupayakan keadilan. Harapanku adalah hukum, bukan tangan yang membalas sendiri. Aku memikirkan semua prosedur, melapor dengan bukti kuat, meminta perlindungan sementara, membangun jaringan saksi. Namun ada juga rasa darurat. Aku mendapat pesan kedua di ponsel Lukman beberapa hari kemudian. Sebuah ancaman terselubung. Semuanya harus selesai Jumat. Jangan ada yang tahu. Pesan itu dihapus cepat, tetapi jejaknya masih di kepala. Malam Jumat mulai mendekat. Aku merasakan jam pasir yang menetes semakin cepat. Aku tahu bahwa jika aku tidak bertindak, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Aku juga tahu bahwa bertindak terlalu terburu-buru bisa membuat segala bukti hilang, dan mungkin membuatku kehilangan segalanya yang pernah aku pegang. Di tengah kebimbangan itu, aku mulai merancang satu langkah yang berisiko, menarik jejak kematian. Bukan untuk membalas, tetapi sebagai alat untuk meloloskan diri dari ancaman langsung agar aku bisa bekerja dari luar, mengumpulkan bukti yang tak tergoyahkan, dan menyerahkan semuanya kepada polisi saat waktunya tepat. Aku tahu ini terdengar ekstrim, dan memang ekstrim rasanya. Tetapi untuk melindungi diriku, untuk memastikan bukti tidak hilang oleh tangan mereka yang sedang merencanakan sesuatu, aku melihatnya sebagai strategi. Kupastikan dalam hatiku bahwa tidak ada niat membalas di luar hukum. Semua yang akan kulakukan bertujuan untuk penyelamatan dan penegakan hukum. Persiapan untuk langkah itu memakan waktu. Aku membuat alibi-alibi, menata beberapa dokumen, menyusun barang-barang kecil yang tidak akan menimbulkan kecurigaan bila tertinggal. Aku menulis surat-surat pendek yang akan terlihat seperti percakapan biasa, namun menyimpan arti lain. Aku menata agar beberapa pihak bank, beberapa teman di luar kota, mendengar kabar tentang kehilangan, seolah-olah aku telah pergi. Semua itu kulakukan larut malam, saat rumah ini mendengkur dan hanya bayangan yang menjadi saksi. Pada malam yang kutentukan, langit gelap, hujan rintik lagi seperti langit menahan napas. Aku memasuk baju sederhana, memasukkan beberapa benda ke dalam ransel, dan menata meja makan yang kini penuh dengan bukti-bukti kecil. Ada asli fotokopi polis, tangkapan layar rekening, beberapa rekaman suara yang sudah ku backup ke thumb drive. Semua itu terasa berat seperti batu. Aku meninggalkan nota kecil di dapur untuk yang biasanya memasak. Pura-pura alasan biasa, pergi untuk urusan kerja, entah itu benar atau tidak. Hatiku berdegup keras. Ketika aku melangkah keluar pintu, aku berpaling sejenak ke rumah yang pernah kuhuni dengan penuh cinta dan percaya. Aku memberi diri satu kali tatapan terakhir, lalu menutup pintu perlahan. Langkahku membawa aku ke stasiun bus yang sepi. Bias-bias lampu jalan memantulkan hujan di aspal. Aku menunggu di bangku yang lembab, duduk di antara orang-orang yang tidak kukenal, dengan ransel di pangkuan. Di dalam tas itu, selain barang kebutuhan, ada pula bukti-bukti yang harus kubawa agar tidak hilang. Aku tahu bahwa begitu aku berada di luar jangkauan mereka, di luar rumah yang mereka anggap sebagai cengkraman, aku akan punya kesempatan untuk mencari bantuan sejati, untuk mengumpulkan segala bukti, menyerahkannya ke pihak yang lebih tinggi, dan memastikan mereka yang melakukan kejahatan itu ditangkap.
Di sana, menunggu bus kota, aku menangis. Bukan tangisan yang meraung, tetapi tangisan kecil yang berat. Karena kehilangan tidak selalu berbentuk fisik. Kadang ia adalah kehilangan perasaan aman, kehilangan rasa percaya pada orang yang pernah menyentuh hidupmu paling dalam. Aku memikirkan Gita, bukankah ia yang pernah kupeluk saat kecil, dan terasa seperti pisau menancap. Mengapa manusia dapat begitu mudah bergeser dari tempat kasih menjadi pusat kehancuran? Sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Sebuah ancaman samar, menuliskan bahwa malam Jumat akan menentukan. Aku menelan ludah. Detik itu aku tahu, aku pergi bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk menunggu badai yang harus kutangani nanti. Saat bus berjalan perlahan meninggalkan kota, aku menatap jendela. Kota itu mengecil, lampu-lampunya seperti kembang api yang ditarik. Di saku baju, jari jemariku mengerat pada thumb drive yang berisi rekaman paling berbahaya. Di pangkuanku, ransel terasa seperti kotak Pandora yang kupikul untuk kebaikan. Di luar hujan semakin deras, dan aku bertanya pada langit, mengapa ia menyiramkan hal sedingin ini pada hidupku. Namun di belakang semua itu, di dasar perasaan, ada sesuatu yang lain, keteguhan. Aku tidak lagi ingin menjadi korban yang ditelan oleh rumahku sendiri. Di sebuah perhentian jauh dari rumah, aku turun. Aku tidak langsung menelpon Dikta. Aku ingin menghilang sebentar, mengumpulkan pikiran. Aku duduk di sebuah taman kecil, melihat anak-anak bermain di bawah tenda payung, mendengar suara mereka yang bebas membuat dadaku perih. Tiba-tiba ponselku berbunyi, sebuah nomor yang kukenal, Dikta. Aku sudah di lokasi, suaranya di ujung sana, nyaris tanpa nafas. Ada apa, Tas? Kau terdengar jauh. Aku pergi. Jawabku singkat. Aku butuh waktu untuk menyusun langkah-langkah awal, tapi aku membawa semua bukti. Aku butuh kau untuk lihat rekaman ini, untuk memberitahu apa yang bisa kita gunakan. Dikta menghela nafas panjang. Baik, jangan lakukan hal yang berbahaya sendirian. Kita perhitungkan semua ini. Hukum harus memegang peranan. Kita ambil langkah kecil, tapi pasti. Setelah telepon itu, aku duduk beberapa menit lagi, menatap thumb drive di telapak tangan. Aku merasa seperti sedang menghangatkan batu yang baru saja diambil dari api. Panas, berbahaya, namun berguna. Di ransel ada paspor palsu yang kubeli lewat jalur aman, bukan untuk kabur dari hukum, tetapi untuk menyamarkan jejak sementara. Aku tahu itu bisa jadi jurang moral, tapi itulah kenyataan. Kadang untuk selamat, seseorang harus bermain peran yang tidak nyaman. Aku berdiri, angkat ransel, dan berjalan menuju terminal bus yang lain. Di kepala berputar berbagai adegan, tafsir rencana mereka, interaksi di rumah tua, cap Gita di peta, transfer rekening yang kubawa ke bank. Namun di atas semua itu, ada satu pikiran yang menempel. Aku takkan diam menunggu kematian yang dirancang orang lain. Aku akan menenun kebenaran sekuat mungkin, agar hukum bisa bekerja. Bus melaju ke arah yang tidak ingin kukatakan di sini. Namun yang penting adalah, aku tidak pulang ke rumah malam itu. Aku memilih menghilang, bukan sebagai pengabaian, tetapi sebagai langkah terkalkulasi untuk bertahan hidup. Di ransel, thumb drive itu terasa seperti detak jantung kedua, sebuah bukti hidup yang harus dilindungi. Ketika lampu-lampu kota menjauh, aku menutup mata. Di balik kelopak, kubayangkan hari-hari kami yang dulu. Lukman menunduk membacakan novel, Gita yang menekan tanganku saat aku sedih, ibu yang menenun kata-kata penghiburan. Semua itu masih ada. Hanya saja lapisan di atasnya telah berubah menjadi kertas tipis yang mudah sobek. Aku tidak bisa mengembalikan apa yang sobek. Yang bisa kulakukan adalah merangkai ulang, memutus benang-benang yang beracun, dan menenun hidup baru dari kain yang tersisa. Di dalam tas, thumb drive itu berdenting pelan. Saya merasakan seluruh tubuhku mengencang. Di depan mata ada dua jalan, pulang dan mempertaruhkan nyawa, atau terus berjalan menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bukti. Aku memilih yang kedua. Bukan karena aku haus darah, bukan karena aku ingin membalas secara liar, melainkan karena ada suara kecil di dalam yang mengatakan, jika kau ingin hidup lagi, kau harus menetapkan batas dan meminta pertanggungjawaban. Bus memasuki jalan yang lebih sepi. Di kursi sebelahku ada perempuan tua yang menutup matanya, tersenyum kecil seraya menggenggam tas belanja. Aku menatapnya, lalu menutup mata juga. Di kegelapan yang samar itu, aku mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Aku tahu badai masih menunggu di rumah tua itu, dan aku tahu mereka juga sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Namun aku tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk menutup semua akses. Hingga akhirnya bus melewati jembatan kecil yang menerangi sungai dengan kilauan lampu-lampu kota. Di bawah, air mengalir, tenang namun pasti. Aku menarik nafas dalam-dalam.
Di dalam ransel, thumb drive dan fotokopi polis berbisik. Jangan sia-siakan. Aku memejamkan mata, membiarkan getaran nafasku menandai keputusan yang telah kumakan. Aku akan meneruskan jejak ini sampai kebenaran itu keluar dari celah-celah kebohongan. Di suatu kota kecil, aku turun. Di sana aku akan menunggu. Ada banyak hal yang harus direncanakan. Siapa yang bisa dipercaya, kapan menyerahkan bukti ke pihak yang benar, bagaimana membuat jejak digital tak terhapus. Tapi semua itu akan kuceritakan nanti. Sekarang, aku hanya tahu satu hal nyata. Aku mengikutinya, dan dari pengikutan itu aku menemukan rahasia yang tak terduga. Rahasia itu bukan hanya rencana mereka. Rahasia itu juga adalah kebangkitan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Dan ketika aku berjalan pergi ke arah hotel murah yang telah kupilih, hujan masih turun, membersihkan jejak-jejakku. Namun di dalam, ada satu langkah yang baru dimulai. Sebuah permainan panjang yang akan menguji batas kesabaran, kecerdikan, dan keberanian. Aku memasuki lobi hotel dengan wajah baru, tidak panik, tidak putus asa. Aku membawa tas, bukti, dan niat yang tegas, menuntut keadilan. Di meja resepsionis, aku memberi nama lain untuk sementara. Bukan untuk mengelabui hukum, tetapi untuk menjaga nyawa dan bukti agar tetap utuh sampai waktunya. Malam itu aku menulis 2 halaman panjang di sebuah buku kecil yang kubawa. Di situ kulahap semua ingatan manis, luka, dan rencana-rencana kasar. Setiap kata yang kutulis seperti batu yang kubuang ke dalam kolam. Riakannya merambat, dan kuharap pada akhirnya mencapai pantai kebenaran. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat yang menjadi pegangan. Aku mengikutinya dan menemukan rahasia yang tak terduga. Sekarang, aku akan memaksa rahasia itu keluar dengan cara yang menjunjung hukum. Tangan ini gemetar saat menutup buku, tetapi mata dan pikiranku mulai tenang. Di luar, hujan menipis. Malam membuka jalan bagi hari baru yang tidak pernah kujangka. Aku tahu ini belum selesai, bahkan baru dimulai. Namun saat aku mematikan lampu kecil di samping tempat tidur hotel itu, ada suara kecil yang bergema di kepala. Tidak ada yang akan menutup kasus ini tanpa suara. Aku akan berbicara dengan suara keras, dengan bukti, dengan hukum, dan aku akan melakukannya tanpa kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Pagi itu, di kamar hotel yang kecil dan beraroma sabun generik, aku membuka pesan dari Dikta. Seketika dadaku berdetak lebih cepat. Setiap kata darinya seolah menimbang hidup dan mati. Ia mengirimkan 2 lampiran. Satu berisi transkrip kasar dari rekaman yang kubawa. Satu lagi berisi catatan pendek, analisis awalnya. Di bawah namanya, ia menulis satu baris yang membuatku merasa sedikit lebih ringan. Kita punya cukup untuk memulai, tapi kita harus rapi. Transkrip itu menempel seperti bekas luka yang bisa kubaca. Kutatap setiap barisnya berulang-ulang hingga kata-kata itu berbunyi di kepalaku seperti napas yang tak henti. Ada momen di mana suaraku terdengar samar. Ku sebut namaku sendiri dan rasanya aneh mendengar suaraku di luar kepalaku. Ada potongan di mana Gita dan Lukman membahas jadwal dan jumlah yang harus aman. Ada juga sebaran nama yang muncul. Agen, rekening, perantara. Semua itu bukan teori lagi. Itu adalah potongan nyata. Transkrip, cuplikan. Gita, kita lakukan sesuai jadwal. Jumat nanti selesai. Lukman, pastikan tanda tangan itu tak goyah. Aku sudah atur orang untuk... kau tahu. Gita, jangan takut. Semua aman. Kalau perlu, kita pinjam istilah kecelakaan. Suara lain bisik. Klaim harus cepat. Uang masuk. Lalu kita bersihkan. Membaca itu membuatku merasa seperti menonton adegan dari film yang aku mainkan sendiri peran utamanya. Tidak mungkin untuk mundur. Jiwaku berkecamuk antara ingatan masa lalu yang manis dan kenyataan sekarang yang menusuk. Ada rasa syukur sekaligus jijik. Syukur karena bukti terungkap. Jijik karena seseorang yang kucintai bisa merencanakan hal semacam itu. Dikta menambahkan catatan pendek. Rekaman ini harus diverifikasi oleh pihak ketiga. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Aku akan backup bukti ini ke beberapa server aman, lalu kita buat salinan fisik. Aku akan coba dapatkan data log yang menunjukkan transfer itu berkaitan dengan mereka. Tapi penting, serahkan pada proses hukum. Kita koordinasi dengan polisi yang bisa dipercaya. Aku punya kontak. Kata kontak itu seperti angin sepoi yang menenangkan. Kami bertiga telah lama saling percaya. Aku tahu Dikta berhati-hati. Bukan hanya karena afinitas teknologinya, tetapi karena dia mengerti risiko etika. Aku menelponnya. Suaraku tidak lagi sekeras malam-malam sebelumnya. Kapan kita mulai? Tanyaku. Aku sudah mulai, jawabnya. Tapi kita butuh polisi yang benar. Orang yang paham kasus seperti ini tidak kacau.
Aku kenal seseorang, namanya Suryo. Ia pernah menangani kasus penipuan kompleks tahun lalu. Aku tahu ia bisa dipercaya. Aku menatap lampu yang redup di kamar, lalu membalas, ajak dia ke sini. Tapi kita perlu berhati-hati, mereka curiga. Sudah kupikirkan, kata Dikta. Kita akan atur pertemuan biasa di hotel, dengan handai taulan, semua tampak santai. Inspektur Suryo akan datang tanpa seragam. Ia akan melihat bukti dulu, lalu kita susun strategi. Tidak ada yang gegabah. Beberapa jam kemudian di sebuah kafe kecil yang wangi kopi tanpa merek, aku bertemu Suryo untuk pertama kalinya. Ia tidak seperti yang kulihat di televisi. Bukan pemeran keras dengan mantel panjang. Ia pendek, mata tajam, dan ada bekas garis lelah di wajahnya yang menandakan banyak malam tanpa tidur. Ia menyalakan rokok, sebuah kebiasaan yang tampak usang, lalu menyodorkan tangan tanpa basa-basi. Kami sudah membaca ringkasan awal, katanya. Dikta kirim saya beberapa potong bukti. Pertama, jangan lakukan apapun tanpa koordinasi. Kedua, kita butuh bukti yang tak bisa disangkal di pengadilan. Ketiga, kita harus menakuti mereka lewat mekanisme hukum, bukan dengan balas dendam. Aku menatapnya, mendengar jengkal suara hatiku yang menceritakan ketidakpastian. Mereka sudah bergerak jauh, Pak. Ada polis dengan nama saya. Tanda tanganku, suaraku terputus. Suryo memutus, kita akan bawa ini ke satu tingkat hukum. Tapi langkah pertama, kita lindungi bukti fisik dan digital. Aku akan membuka jalur formal, surat tilang untuk membuka data transaksi, pemeriksaan jejak pihak ketiga, permintaan akses saksi. Mereka tidak akan lihat ini datang. Dalam pekikannya ada gentar yang membuatku percaya. Ia menjelaskan langkah-langkah prosedur tanpa detail teknis, meminta bantuan unit kejahatan cyber untuk memverifikasi kredensial agen, memeriksa asal transfer, serta meminta pihak asuransi untuk membuka ringkasan klaim. Suryo juga menyarankan aku untuk berbicara dengan pengacara, seseorang yang bisa melindungi aku sebagai pelapor sekaligus korban. Hari-hari berikutnya adalah aransemen cermat antara perasaan dan tindakan. Aku merasa seperti pemain biola yang menyelaraskan senar. Setiap nada harus pas agar tidak pecah. Dengan bantuan Dikta dan Suryo, kami mengumpulkan salinan-salinan, membackup rekaman, mengamankan thumb drive, meletakkan barang bukti di lokasi yang aman, dan menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diajukan ke pengadilan. Sementara itu aku, pura-pura lenyap di mata publik. Hanya beberapa teman dekat yang tahu posisiku. Ada saat-saat ketika rasa keraguan menyergapku. Di malam-malam sunyi, aku membayangkan berdiri di ruang sidang, mengulang kembali bukti-bukti itu di depan orang asing, terpaksa menceritakan pengkhianatan paling intim yang pernah ada. Rasa malu bukan sekedar tentang tindakan mereka, itu terasa seperti aib yang seolah-olah milikku, karena tanda tanganku yang dipalsukan seakan mengaburkan batas antara korban dan pelaku. Namun di sela-sela ketakutan, ada juga kemarahan yang tenang, bukan kemarahan terhadap luka, tetapi kemarahan pada ketidakadilan yang harus kuhentikan. Di sisi lain, kehidupan nyata yang tak pernah berhenti membawa pukulan lain. Nota kontan yang mulai datang ke rumah, pertanyaan dari tetangga, gosip samar yang kian menyebar. Ibu yang menanggung beban kebohongan kami menatapku dengan campuran bingung dan sedih. Kau pasti lakukan yang terbaik, nak, katanya suatu sore, memegang tanganku seperti saat aku kecil. Saat itu aku menangis, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang terasa berat seperti batu. Sementara itu, Gita dan Lukman terus berperilaku normal di permukaan. Tapi celah kecil dalam perilaku mereka makin jelas. Jika kau memperhatikan cukup lama, ada denyut yang tidak sinkron. Lukman misalnya, mulai mengunci teleponnya lebih kuat, menghindari konsumsi alkohol di depan umum, dan sering menghilang ke garasi pada jam-jam aneh. Gita di sisi lain mulai sering menelpon seseorang dari nomor yang tidak kukenal. Semua itu kini terekam dalam pola, dan pola itu mulai menimbulkan pembuktian yang kuat. Ada momen yang kurasakan seperti batu besar yang meluncur ketika Suryo mengabarkan bahwa pihak asuransi sudah menandai klaim dan menahan pembayaran sementara investigasi berjalan. Kata-kata itu seperti selimut pembalut yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku tahu bahwa ketika duit dibekukan, tekanan di antara para pihak yang bersekongkol akan meningkat. Mereka akan bereaksi. Itu yang kami harapkan, reaksi yang menunjukkan keterlibatan. Rencana kami tidak melibatkan aksi-aksi dramatis di jalan. Suryo menegaskan berulang, kita akan biarkan hukum bekerja sebagai jebakan. Jika mereka panik, mereka akan membuat kesalahan. Kita siap. Jadi kami menunggu. Malam sebelum hari Jumat yang jadi titik fokus rencana mereka, aku tidak bisa tidur. Suara hujan mengingatkanku pada malam saat semuanya bergulir pertama kali. Aku menatap buku catatan yang kubawa, lembar-lembar yang penuh dengan fragmen ingatan, tawa di dapur, selera kopi kita, dan juga pesan-pesan yang mengubah semuanya. Aku memutar kembali satu video, rekaman semak yang menunjukkan bisik-bisik mereka di rumah tua. Mendengarkannya lagi seperti menyusun teka-teki. Dikta muncul di depanku pagi itu dengan raut serius.
Kita sudah berbicara dengan Suryo. Mereka menempatkan unit di sekitar rumah tua tanpa menunjukkan badge. Aku juga mengamankan salinan data ke beberapa server aman. Hari Jumat nanti kita akan staging, semacam panggung publik. Aku sudah bicarakan dengan satu jurnalis yang bisa menjaga etika dan tidak mempublikasi tanpa izin. Kita butuh saksi publik di samping aparat, supaya tidak ada yang bisa mengaburkan fakta. Ia menghela napas. Ini bukan perang, ini pemaketan bukti. Mereka yang memutuskan berbuat jahat akhirnya akan menjerat diri sendiri. Ada sebuah rasa lega aneh mendengar rencana itu. Aku merasa bukan lagi sendirian menahan gelombang. Namun ketegangan tetap ada. Aku tahu apa yang akan kulakukan akan memaksa mereka untuk bereaksi. Mungkin dengan cara yang bahkan tak terduga. Aku juga tahu bahwa hidupku mungkin akan berubah selamanya. Bahkan jika mereka ditangkap, bekas luka itu akan tetap ada. Tapi aku menghirup napas panjang. Kali ini aku merasa ada tujuan yang lebih besar dari ketakutan. Hari itu aku melakukan hal yang mungkin terkesan kontradiktif. Aku mengirim pesan singkat ke Gita. Pesan itu sederhana, seolah untuk merajut kembali kecanggungan keluarga. Aku ingin bicara, minggu ini, di rumah lama kita. Tidak lama, hanya penjelasan. Tolong hadiri. Aku berharap pesannya menyentuh sisi kemanusiaannya. Aku juga tahu, itu bisa menjadi jebakan. Tapi aku butuh mereka berada di satu ruang bersama, tertangkap oleh bukti dan saksi. Gita menanggapi singkat. Baik, jam 8 malam. Di ujung telepon, ia menulis emotikon yang dulu sering ia gunakan ketika kami masih akrab. Pesan itu membuat perutku kecut, kecuali kalau kecemasan itu adalah sisi lain dari harapan. Bukankah akan lebih baik jika pembicaraan bisa membuka jalan ke pengakuan? Tapi naluri bilang padaku, jangan percaya begitu saja. Malam itu kami menata panggung. Suryo dan timnya sudah berada di dekat rumah tua, berpakaian biasa. Ada jurnalis yang telah dihubungi, seorang wanita dengan rambut pendek dan mata tajam yang menepuk bahuku sebelum memasuki ruang. Kami akan jaga etika. Kami akan hadir sebagai saksi. Katanya, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan fakta-fakta jelas. Dikta duduk di pojok ruang tamu yang remang, laptop di pangkuan. Ia tampak lesu, namun matanya penuh kewaspadaan. Kalau situasi memanas, kita berhenti. Jangan ada yang memprovokasi. Kita biarkan bukti berbicara, bisiknya. Lampu di rumah tua itu redup. Jam dinding berdetak seperti saksi yang kosong. Aku berdiri di ambang pintu, menyentuh gagang kecil seolah menenangkan diri. Nafasku bergeser seirama dengan detik jam. Saat pintu terbuka, aku melihat mereka, Lukman dan Gita, berdiri di ruang tamu, terlihat kaku. Mereka memakai pakaian biasa, namun aura antara mereka seperti kaca retak. Wajah mereka tampak seperti boneka yang dipoles. Matanya memancarkan perpaduan antara ketegangan dan kepanikan. Apa kita langsung mulai? Tanya Gita. Suaranya bergetar. Aku mengangguk dan duduk menghadap mereka. Di sampingku, Suryo duduk tanpa ekspresi. Jurnalis itu mengangkat kamera kecil tanpa tampilan sensasional, hanya merekam sebagai dokumentasi. Ada 2 saksi tamu lainnya, tetangga lama yang kukenal dan seorang teman ibu yang selalu bisa menahan emosi. Aku membuka satu folder berisi salinan polis, transkrip, dan printout mutasi rekening. Ini bukan serangan pribadi, aku memulai. Suaraku tegas namun terkendali. Ini laporan bukti yang perlu dijelaskan. Lukman menatap dokumen itu seolah tidak percaya. Tasya, apa maksudmu? Suaranya gemetar, dan itu membuatku merasakan sebuah retakan tipis dalam kulitnya. Gita berdiri, wajahnya memerah. Kita bisa jelaskan, katanya cepat. Semua itu dibuat agar kau mengerti. Kau membuat nama saya menjadi pintu keluar untuk semua ini, potongku. Kalian membuat polis itu atas namaku. Kalian membuat rekening kosong. Kalian memutuskan tanpa berbicara. Ada saat pendengaran menjadi hening. Aku membiarkan hening itu menggantung, lalu meletakkan ponsel di meja dan memutar salah satu rekaman yang paling jelas. Suara itu memenuhi ruang, bukan keras, tetapi cukup jernih untuk didengar. Kata-kata yang terdengar seperti duri menusuk hati. Rekaman diputar. Gita, tanda tangannya harus mirip, aku sudah latihan. Lukman, kita butuh beberapa pihak bantu. Kalau tidak, kita tidak dapatkan uangnya. Wajah mereka memerah. Aku tahu itu bukan hanya karena malu.
Itu karena rekaman itu tidak bisa ditarik kembali. Jurnalis menatap catatan di tangannya, kemudian menoleh ke arah Suryo yang nampak menahan napas. Gita memegang kedua tangannya di depan dada, seperti orang yang berusaha menahan sesuatu yang rapuh. Ia membuka mulutnya, suara serak. Tasya, itu bukan untuk menyakitimu. Kami pikir kita bisa keluar dari masalah. Aku takut. Aku pikir itu solusi. Kami tidak pernah bermaksud. Ia tergagap, lalu menunduk. Momen itu seperti kaca yang pecah berlahan. Ada retakan yang menyebar, lalu serpihan jatuh. Lukman menunduk. Wajahnya berubah menjadi piala antara rasa bersalah dan ketakutan. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku salah. Namun kata maaf tidak memperbaiki tanda tangan yang dipalsukan, tidak mengembalikan uang yang hilang, dan tidak menghapus ancaman yang pernah mereka ucapkan. Aku masih merasakan luka, tapi ada juga kelegaan. Kelegaan karena kebenaran mulai muncul, tidak lagi tersembunyi di balik kata. Di saat itulah, Gita melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menangis. Tangisnya bukan dramatik, melainkan runtuh seperti tembok yang tak kuat bertahan. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Kami takut kehilangannya, ia berbisik. Kami cari jalan. Aku tak pernah berpikir akan sampai pada ini. Tolong ampuni. Tangis itu menghentakkan sesuatu di dalamku. Ada kepedihan, memang. Namun ada pula naluri bahwa manusia juga bisa rapuh. Dan rapuh itu tidak selalu berarti harus dihukum dengan kejam. Suryo menyimak dengan seksama, lalu mengeluarkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Pengakuan tidak otomatis membebaskan. Ini akan jadi bagian dari proses hukum. Tapi pengakuan bisa menjadi pintu untuk mengungkap lebih banyak bukti. Kamera rekaman dari jurnalis merekam momen itu. Ia tidak menggoda publikasi, hanya menyimpan fakta. Kami menghabiskan beberapa jam meminta penjelasan, bukan hanya pengakuan, tetapi juga rincian tentang pihak lain, tentang rekening yang terlibat, dan bagaimana mereka memanipulasi dokumen. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, beberapa jawaban samar muncul. Nama perantara, beberapa akun yang tak terdaftar, bahkan 1-2 nomor telepon yang dipakai untuk kontak. Semuanya adalah benang yang layak ditarik oleh pihak kepolisian. Selesai pertemuan itu, Suryo menatap kami semua dengan pandangan tajam. Kita akan ajukan laporan resmi, katanya. Kalian semua harus kooperatif. Aku akan tahan proses langkah demi langkah. Untuk sementara, Gita dan Lukman akan kita minta untuk tidak pergi kemana-mana. Kita tidak akan memberikan kebebasan penuh, namun juga tidak serta-merta membawa mereka ke tahanan kalau bukti awas masih perlu diverifikasi. Tapi kami akan pasang pengawasan dan meminta penetapan penahanan jika bukti semakin kuat. Aku menghela napas panjang, entah mengeluarkannya di dada atau melepaskannya seperti burung. Malam itu aku tidur untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dengan perasaan sedikit lega. Jalan hukum sedang dibuka, bukan hanya untuk balas dendam, tetapi agar ada pengakuan, pertanggungjawaban, dan pembelajaran. Proses hukum berjalan bukan seperti yang kulihat di drama. Ia lebih lambat, berkasnya menumpuk, dan butuh waktu. Ada pemeriksaan dokumen, klarifikasi bank, verifikasi tanda tangan, dan pertemuan resmi di kantor polisi. Aku dipanggil untuk memberi keterangan. Setiap kali aku menjelaskan bagian demi bagian, aku merasa seperti menyusun kembali kepingan yang tercecer. Kadang rasa trauma muncul lagi, melihat potongan-potongan kecil kamera hotel, rekaman semak, transkrip, semuanya memaksa aku membuka luka. Tapi kali ini aku punya tim, Suryo di belakangku, Dikta menjaga bukti digital, dan pengacara yang lembut namun tegas menuntun langkah hukum. Ada hari ketika mereka mengajukan surat penahanan terhadap Lukman dan Gita. Ketika petugas datang untuk menjemput mereka, aku menatap dari kejauhan. Lukman menatapku tanpa ekspresi. Kali ini tidak ada uraian kata yang bisa menutupinya. Gita menangis. Ia tampak lebih kecil dari sebelumnya, runtuh di tangga rumah. Mereka dibawa, bukan diseret oleh massa, tetapi dengan prosedur hukum yang menuntut. Di dalam hatiku ada percampuran antara lega dan sedih. Leganya karena aku telah menghindari bahaya langsung, sedih karena keluarga kami yang retak harus menghadapi konsekuensi. Di ruang penyelidikan, kami membongkar lebih banyak bukti. Unit kejahatan siber mengeluarkan laporan yang menguatkan pola. Transfer-transfer itu memiliki jejak yang mengarah pada jaringan perantara, dan ada indikasi rekan-rekan lain yang terlibat. Namun yang paling memukul adalah ketika pihak asuransi setelah pemeriksaan menyatakan bahwa ada sejumlah klaim palsu yang mereka temukan. Berita ini bergulir ke pihak regulator. Satu demi satu, orang-orang yang terlibat mulai terpanggil oleh proses hukum yang tak gampang dihindari. Sidang demi sidang berlangsung. Aku hadir sebagai saksi utama. Di ruang sidang ada perasaan gawat, kursi kayu, catatan pengacara, muka para hakim yang menimbang. Di sana aku menceritakan semua,
Bagaimana aku menemukan pesan di ponsel, bagaimana rekening kami dikuras, bagaimana rumah tua menjadi panggung, dan bagaimana aku terpaksa menghilang agar bukti bisa aman dan fakta terungkap. Ada saat ketika aku hampir hancur, ketika saksi pembela mencoba memutar balik beberapa pernyataan, namun ada juga bukti rekaman yang tidak bisa dibantah. Rekaman itu menampilkan mereka sendiri dalam bisikan, menyusun rencana, dan tanpa sengaja mengamini keterlibatan mereka. Di luar ruang sidang, gosip dan opini berputar. Beberapa orang berkomentar sinis, beberapa menunjukkan empati. Media tindak lanjut menanyakan motif, masa lalu, dan banyak hal lain. Namun aku memutuskan untuk tidak terjebak dalam sensasi. Fokusku pada hasil dan pemulihan. Dokumen-dokumen hukum, saksi ahli, dan pernyataan Suryo mulai menyusun jaring bukti yang kuat. Dalam proses itu, ada fragmen lain yang muncul. Pihak ketiga yang terlibat dalam skema itu ternyata adalah jaringan kecil yang memanfaatkan kelemahan administrasi. Mereka menggunakan orang-orang rentan dan beberapa agen yang entah bagaimana dapat disuap. Pengadilan tidak hanya melihat Lukman dan Gita, ia membuka jalan untuk menangkap figur-figur di balik layar. Ini bukan hanya kemenangan personal, ini semacam pembersihan. Saat-saat pengadilan paling menguras adalah ketika aku harus menghadapi cross-examination, pertanyaan yang menantang, mencoba menjadikan aku tak konsisten, memunculkan keraguan publik. Ada momen di mana aku merasa kecil dan rapuh, namun setiap kali aku memikirkan semua malam yang kulewati, setiap detik takut yang membuatku melarikan diri, suaraku menemukan nada yang memang harus diucapkan. Aku memberi keterangan secara jujur, detil, dan tanpa dendam yang melampaui batas. Aku menegaskan bahwa tindakan yang kulakukan di luar hukum tidak mungkin kubenarkan, dan aku hanya bertujuan menegakkan keadilan. Waktu berlalu, pengadilan mengeluarkan vonis. Lukman dan Gita dinyatakan bersalah atas sejumlah tindak pidana, pemalsuan dokumen, penipuan, upaya pengancaman, dan konspirasi untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Tidak semua tuntutan dibenarkan, namun cukup untuk memberikan hukuman yang signifikan. Mereka dijatuhi hukuman penjara, tak ada yang bisa menggantikan masa-masa yang hilang, namun setidaknya ada konsekuensi yang jelas. Ketika hakim mengetukkan palu, ada perasaan aneh yang menyentak. Ucapan yang kulantunkan selama berbulan-bulan kini membuahkan hasil. Aku merasa lelah, namun juga ringan. Di luar pengadilan, media masih ramai, namun ada yang berbeda. Cerita ini tidak lagi hanya soal pembalasan. Ini tentang sistem yang bekerja ketika bukti nyata dibawa ke meja yang benar. Setelah sidang, kehidupan tidak kembali seperti semula. Aku merasa seperti kaca yang direkatkan kembali, masih retak namun kuat. Aku menata ulang hari-hariku. Aku memutuskan untuk tak hanya menjadi korban yang sembuh diam-diam. Aku ingin membantu orang lain agar tidak mengalami luka serupa. Dengan uang kompensasi kecil yang kubawa dan dukungan beberapa sahabat, aku membuka sebuah usaha kecil. Sebuah tempat penginapan sederhana yang aku beri nama Rumah Baru. Sebuah rumah tamu yang memadukan keramahan dan keamanan. Tempat itu bukan sekedar bisnis, ia adalah simbol peralihan. Di dindingnya aku bentangkan foto-foto perjalanan kecil yang dulu kusimpan, bukti bahwa hidup bisa meneruskan. Di sela-sela membuka usaha, aku melakukan hal yang lebih penting, terapi. Aku belajar kembali bagaimana mempercayai diri sendiri, bagaimana menegakkan batas, dan bagaimana menerima bahwa luka ini tidak harus menghabiskanku. Ibu selalu ada, menenun kembali kepingan-kepingan hati lewat kata-kata sederhana. Dikta tetap menjadi sahabat yang setia. Ia datang membantu merapikan struktur usaha dengan saran-saran praktis yang bukan teknis kriminal. Sekedar membantu pemasaran, keamanan data non-spesifik, dan strategi komunikasi. Ia juga tetap gagap jika topik-topik lama muncul, namun ia tahu kapan harus diam. Gita dan Lukman menjalani proses hukuman mereka. Di penjara, Gita sering mengirim surat yang panjang dan penuh penyesalan. Ia menulis tentang bagaimana tekanan hidup dan rasa takut membuatnya membuat keputusan bodoh. Aku membalas beberapa surat, tidak untuk mengendurkan hukum, tetapi karena aku percaya pada unsur manusiawi yang mungkin masih ada. Aku menulis padanya tentang batas, pertanggungjawaban, dan bagaimana pulih bukan berarti melupakan. Lukman dalam sidang-sidang banding menyesali tindakan yang lebih keras, namun penyesalan itu tidak menghapus konsekuensi. Satu hal yang tetap nganga di pikiranku adalah harga kehilangan kepercayaan. Pernikahan kami tidak lagi ada. Aku tidak menuntut lebih, aku tidak menginginkan pembalasan di luar hukum. Aku hanya ingin kebebasan untuk membangun kembali hidupku. Ketika semua resmi berakhir, aku mengemas beberapa barang, menutup satu bab, dan memilih pergi. Bukan lari dari masalah hukum, tetapi memulai bab baru. Aku membeli tiket ke sebuah pulau yang tenang, bukan untuk melupakan, tetapi untuk menghirup udara baru dan merajut kembali arti kepercayaan pada diri.
Di pulau itu, aku berjalan-jalan di pantai saat matahari terbit. Sengatan angin laut terasa seperti meniupkan sisa-sisa kecemasan. Aku duduk di batu karang, menatap ombak. Di dalam tas ada buku kecil yang kuisi kata-kata. Aku mengikutinya dan menemukan rahasia yang tak terduga. Kini aku menulis kelanjutannya. Bagaimana aku memilih hidup yang menghormati hukum dan menjaga kemanusiaan. Bisnis rumah baru berkembang perlahan. Tamu-tamu datang bukan hanya karena kenyamanan, tetapi karena suasana hangat yang kubangun. Aku memberdayakan beberapa wanita di sekitar, memberi mereka pekerjaan dan pelatihan dasar tentang tata kelola usaha. Aku menceritakan sedikit kisahku pada beberapa orang yang membuka telinga, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk berbagi pembelajaran. Waspada pada tanda-tanda, bangun jaringan yang kuat, dan yang paling penting, jangan ragu meminta bantuan hukum jika diperlukan. Di beberapa malam, aku masih terbangun oleh mimpi-mimpi. Namun mimpi itu semakin berubah. Dulu mimpi itu adalah pengejaran. Kini mimpi itu lebih sering berupa perjalanan, petualangan yang kujalani dengan kepala tegak. Ada pula momen-momen ketika aku melihat wajah Lukman di koran waktu sidang berlangsung. Dan lalu aku menggulung mataku, mengingat mengapa aku memilih berjalan pergi. Ada hari-hari aku menerima surat dari Gita yang meminta maaf. Aku menjawab dengan ketegasan yang penuh rasa. Pergilah dan perbaiki apa yang kau rusak. Jangan ulangi. Dikta sering datang mengunjungiku. Kadang kami hanya duduk di teras, meminum teh dan berbicara tentang hal-hal yang tak berhubungan dengan pandemi emosional itu. Musik, buku, masa kuliah. Ia memberiku kebebasan untuk menjadi wanita yang bukan hanya kisah, tetapi aktor dalam hidupnya sendiri. Ia pernah berkata, "Kau lebih dari apa yang menimpamu." Kata-kata sederhana itu menempel pada dinding hatiku. Waktu terus berlalu, dan hidup memperlihatkan hal-hal yang tak terduga. Aku bertemu orang-orang baru di bisnis, aku memiliki tamu dari pelbagai kota, dan suatu saat, aku menerima tawaran untuk berbicara di sebuah seminar tentang keamanan finansial bagi perempuan, bagian dari upaya pendidikan yang kulakukan. Dengan suara yang tegas namun lembut, aku berbicara tentang pencegahan, bukan mengajarkan teknik teknis yang berbahaya. Aku menyoroti pentingnya catatan, verifikasi, dan memiliki akses ke kanal hukum yang kuat. Aku menegaskan bahwa kuasa perempuan adalah pada informasi dan solidaritas. Satu pagi, ketika aku hendak berangkat ke bandara untuk urusan bisnis, aku menatap tiket yang kupilih, sebuah perjalanan singkat ke luar negeri untuk liburan. Aku menutup mata dan membiarkan perasaan berat itu larut. Di pintu, ibu memelukku lama. "Pergilah, nak," katanya. "Jangan biarkan masa lalu menentukan seluruh hidupmu." Di pesawat, aku menatap awan. Di kepala berputar kenangan yang dulu membuatku rapuh. Pesan di layar suamiku, malam di semak, rekaman yang aku simpan seperti nyawa kedua. Namun kini kenangan itu bukan lagi perangkap, melainkan batu pijak. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan bukanlah sempurna. Ada pilihan-pilihan yang menyodok batas moral. Namun aku juga tahu bahwa aku memilih jalur yang menempatkan hukum sebagai penentu akhir. Bulan-bulan berlalu dan kabar terakhir yang kudengar tentang Lukman dan Gita adalah bahwa mereka menjalani program rehabilitasi dan harus mengikuti layanan masyarakat setelah menjalani hukuman. Keadilan bukan sekedar hukuman, itu juga soal pemulihan. Aku tidak berharap mereka berubah semalam, tapi aku ingin memberi ruang bagi proses yang lebih manusiawi, sekaligus memastikan tidak ada impunitas. Pada suatu sore yang lembut, aku duduk di teras rumah baru melihat anak-anak bermain. Seorang tamu muda menepuk pundakku. "Terima kasih sudah memberi tempat ini," ujarnya. Aku tersenyum, membalas pelukan kecilnya. Ada kepuasan tenang yang sulit dijelaskan. Mengetahui bahwa aku memutar kembali kepingan rusak menjadi sesuatu yang bisa dipakai orang lain. Di akhir cerita ini, yang masih terus berjalan, ada satu hal yang ingin kukatakan jelas seperti catatan terakhir di buku harian. Aku mengikutinya, dan dari pengikutan itu aku menemukan rahasia yang tak terduga. Rahasia itu bukan sekedar rencana jahat yang disusun oleh orang-orang yang kucintai. Rahasia itu juga adalah kekuatan yang muncul ketika aku memilih untuk berbicara, memilih untuk percaya pada proses hukum, dan memilih untuk menjaga kemanusiaan di dalam pembalasan. Kisahku bukan dongeng kemenangan romantis. Ia adalah sebuah pelajaran pahit yang berujung pada pembuktian bahwa sistem bisa bekerja jika kita menaruh bukti di meja yang tepat, jika kita tidak menyerah pada rasa takut, dan jika kita memberi ruang bagi hukum untuk menjalankan tugasnya. Aku tidak menutup rapat pintu hatiku untuk masa depan. Aku membuka lembaran baru dengan perlahan, bukan sebagai orang yang bersih dari bekas luka, tetapi sebagai seseorang yang lebih waspada, lebih sadar, dan paling penting, lebih kuat. Kalau cerita ini sampai ke tanganmu dan menggerakkan sesuatu, simpanlah bukti. Hubungi pihak yang dapat dipercaya, dan jangan lupa bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan.
Jika kalian ingin mendengar cerita-cerita lain sejenis, kisah true crime dan perjalanan getar emosi yang berujung keadilan, jangan lupa subscribe dan cek playlist di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan langkah-langkahku dari pengikutan kecil itu hingga hujan yang akhirnya membersihkan jejak.